Saya ini aktivis tokoh mahasiswa ITB tahun 80-an. Saya termasuk legendaris di 80-an ITB dan 80-an se-Indonesia. Rocky ini idola dari semua orang mahasiswa waktu itu. Aktivis. Di zaman saya kasih tahu aja. Saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya nangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali itu. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Selamat datang di rubrik Tukang Donat Keliling Dunia episode baru. Ya. Ujung kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi. Ya. Ujung pemerintahan ini ditandai oleh manuver intelektual dan manuver politik dari Rocky Gerung yang hebat dan menggetarkan tiang-tiang istana dan membakar orang-orang di sekelilingnya, sehingga mereka marah gara-gara Rocky Gerung mengatakan soal kebijakan presiden tentang yang menjual atau bagaimana Jokowi presiden sebagai presiden itu berusaha menyelamatkan nasibnya sendiri dan tidak memikirkan nasib kita, kata Rocky Gerung. Dan dia kemudian bicara memakai dengan bahasa yang telanjang dan tajam satu bahasa yang dia pilih sendiri, yaitu bajingan yang tolol, bajingan pengecutnya. Ya memang presiden berikutnya itu tidak ditentukan oleh presiden yang sekarang, kata Rocky Gerung, tapi ditentukan oleh pemilihan umum, ditentukan oleh rakyat. Ya. Jadi Presiden Jokowi memang tidak boleh seharusnya cawe-cawe dan harus mencontoh presiden sebelumnya, yaitu B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur dan juga SBY yang tidak cawe-cawe. Dengan cawe-cawe itu menunjukkan demokrasi kita sedang mengalami degradasi atau kita mengarah pada satu kerusakan demokrasi, dan sudah rusak karena cawe-cawe itu. Ya. Dan di ujung kekuasaan ini Rocky Gerung mencoba bertahan ya dengan logikanya yang tajam, dan dia tetap menyediakan diri mengambil risiko ya untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala akibatnya, dan itu dia ucapkan berkali-kali. Dan kita akan menyaksikan ya hari-hari ke depan Rocky Gerung dihadang oleh buzzer-buzzer istana, oleh penjilat-penjilat kekuasaan, dan juga orang-orang yang semacam, kalau bahasanya Faisal Assegaf, modusnya adalah premanisme kekuasaan ya, memainkan upaya-upaya untuk menjegal lawan-lawan politiknya dengan cara yang brutal ya. Dan kita akan menyaksikan hari-hari mendatang dengan penuh, bukan saja penuh kegirangan, tapi juga penuh harapan ya. Bagaimana sebuah rezim yang zalim akan menghadang Rocky Gerung dengan 30 laporan ya di polisi dan 2 pengaduan. Bisakah Rocky Gerung lolos dari jeratan hukum dan dijebloskan ke penjara sebagaimana keinginan para ya premanisme politik itu? Ternyata Rocky Gerung memang dia licin, bukan karena licik, tetapi dia memang memiliki satu perspektif ya politik yang kaya raya, dan juga memiliki logika-logika yang bisa menguji tesis-tesis para lawan-lawan politik ya, sehingga tesis itu gugur satu demi satu. Dan dalam video yang saya tayangkan berikut ini kita melihat kesaksian dari Dr.
Syahgan dan Nainggolan. Siapa sebenarnya Rocky Gerung itu? Sejak masa muda dia sudah menjadi idola para mahasiswa dan juga dikagumi oleh tokoh-tokoh yang lebih senior seperti Harliman Siregar, seperti Muchtar Lubis, Adnan Buyung Nasution dan lain-lain. Tokoh-tokoh besar di masanya. Dan kita akan melihat ya, ujung kekuasaan Presiden Jokowi akan ditentukan bagaimana dia mengelola konflik dengan Rocky Gerung. Tentu beberapa waktu yang lalu lawan politik yang terbesar ya, berhasil dalam tanda petik dilumpuhkan setelah diisolasi 3 tahun 7 bulan, yaitu Habib Rizik Syihab, dan kemudian tidak dibantu untuk pulang ke Indonesia dan memang diisolasi secara politik. Akhirnya Habib Rizik kembali dengan usaha sendiri tanpa bantuan pemerintah dan juga usaha kolega-koleganya berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah 3 tahun 7 bulan diprotek tidak bisa pulang. 10 November 2020 tiba di Indonesia dan belum sebulan, tanggal 7 Desember ya, tanggal 7 Desember rombongan dakwah Habib Rizik Syihab dikejar dan pemerintah membunuh 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab. Alangkah jahatnya pemerintahan di era Jokowi dengan membunuh 6 orang. Tanpa kesalahan yang mereka perbuat, mereka bukan koruptor. Mereka dalam sebuah perjalanan yang legal di jalan tol di kilometer 50. Dan kemudian yang membunuh yaitu polisi dari Polda Metro Jaya divonis lepas. Mereka tidak bisa dihukum dengan alasan pembunuh-pembunuh bayaran atau pembunuh-pembunuh yang digaji oleh rakyat itu katanya membela diri, sehingga matilah 6 orang itu sebagai syuhada, sementara pembunuhnya itu bebas lepas sampai sekarang berdasarkan vonis hakim. Mereka divonis lepas. Jadi dengan alasan negara tidak boleh kalah, tentu kemudian negara boleh membunuh semau-maunya warganya sendiri. Alangkah jahatnya pemerintahan Jokowi ya. Itu faktanya. Faktanya mereka menghilangkan nyawa 6 orang. Dan tidak ada yang bertanggung jawab atasan dari polisi itu. Siapa yang memerintahkan? Tentu ada perintah. Tentu ada surat tugas melakukan pengejaran itu. Siapa yang memberikan surat tugas itu? Tapi yakinlah ya, kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Dan kita lihat jika Rocky Gerung berhasil dalam tanda petik dijebloskan ke penjara, dimasukkan ke balik kerangkeng besi dan kemudian dikunci dari luar, maka saat itulah kekuasaan Pak Jokowi akan dikunci oleh Allah dan kemudian dihancurkan dalam ruang yang sempit dan tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa jika Allah berkehendak. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini aktivis tokoh mahasiswa ITB tahun 80-an. Saya termasuk legendaris di 80-an ITB dan 80-an se-Indonesia. Rocky ini idola dari semua orang mahasiswa waktu itu. Aktivis. Di zaman saya kasih tahu aja. Susah melihat Rocky begitu hebatnya. Memukau di anak-anak muda waktu itu ada Denny J.A., ada Hari Wibowo, ada Rijal Malarangeng, apa segala. Kita kagum benar dengan dia. Dan bukan hanya kita yang kagum dengan dia. Muchtar Lubis, ya, kemudian tokoh-tokoh besar Harliman Siregar apa segala. Itu saya tahu, saya ngikutin. Rocky ini adalah pembawa ajaran PSI, ya, namanya Partai Sosialis Indonesia. Ditarik itu ke atasnya, namanya Dr. Sultan Syahrir. Mereka tuh menawarkan di Indonesia ini demokrasi dari awal, ya, sosialis demokrasi, SOSDEM, menawarkan demokratik sosialisme. Ini punya sejarah panjang akarnya. Saya terangkan itu di mana-mana. Anda menghina Jokowi? Enggak, saya nggak menghina. Anda perjanjian bahwa kepala negara itu harus berpikir. Nggak ada dia pikirkan tentang harga bahan pokok.
Karena itu kita lihat sebetulnya bagaimana Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai presiden cemas dengan masa depannya. Karena itu dia tahan. Jika sangat mungkin pemilu nggak akan berlangsung sebelum Gibran diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi jadi wakil presiden dan sekarang lagi proses Mahkamah Konstitusi. Karena itu otaknya busuk. Jadi saya bilang itu. Karena presiden akan datang itu dipilih oleh rakyat, bukan ditentukan oleh presiden sekarang. Dan saya lihat gitu. Seluruh politisi suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP, Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, Ketua Fraksi, salah satu wakil Ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang tersinggung bajingan. Nangkap nggak logiknya itu? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Anda baca statistiknya, kemiskinan di Indonesia itu 120 juta orang itu rentan jadi miskin. Separuh dari bangsa ini miskin. Harga pangan naik 1%, nambah dia 125 juta orang. Untung Indonesia masih ada sistem kekeluargaan, sehingga tetangga yang miskin masih bisa kita rawat, makan di rumah sebentar. Bayangkan kalau hitungan ini ada di negara-negara barat, itu artinya terjadi keresahan sosial. Jadi kita bersyukur bahwa ada gotong royong, tapi gotong royong itu bukan akibat kerjaan pemerintah, tapi hati nurani masyarakat kita yang tumbuh. Jadi itu dasarnya tuh. Jadi kita kasih kritik karena pemerintah secara kebijakan tidak memelihara fakir miskin. Artinya kesejahteraan tidak timbal. Gaya beli kita tidak mampu untuk memastikan bahwa 6 bulan lagi kita bisa berharap ada tabungan kecil untuk naik haji, ada tabungan kecil untuk menyekolahkan anak-anak, ada tabungan kecil untuk bawa anak-anak berlibur ke Bali. Gak mungkin kita bikin perencanaan itu, karena sehari-hari kita nggak tahu nasib kita apa. Tidak ada, Presiden Jokowi tidak dirugikan oleh pernyataan Rocky Gerung, Refli Harun atau siapapun di Republik ini yang mencaci maki Presiden, menghina Presiden dengan bahasa-bahasa extraordinary language-nya. Ini hanya saja ada satu kelompok kan yang selama ini bertindak seolah-olah menjadi preman penjaga kekuasaan. Nah, mereka ini selalu tampil mengatasnamakan mewakili presiden untuk kemudian melakukan persekusi, intimidasi, dan tekanan-tekanan yang sangat norak kepada personal orang-orang kritis yang berhadapan melakukan koreksi dalam kekuasaan. Pendekatan modus premanisme di lingkaran kekuasaan yang dikenal oleh rakyat bazir atau kelompok-kelompok relawan militan atau loyalis ini semakin hari semakin norak di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja deh.